Saudara tahu Yesus berkata apa? Jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan doa, harus dengan puasa. Kesempatan yang baik pada bulan puasa dari tanggal 24 Maret sampai 22 April kita akan doa puasa. Doa puasa dengan pagi seperti biasa doa jam 5 pagi dan sorenya kita usahakan ada pertemuan doa juga. Ikuti kesempatan ini. Mungkin kita tidak pernah punya kesempatan di lain waktu. Ayo puasa bersama. Shalom saudara, kita mengikuti Abam, kita masuk di episode 573 ya, 573. Dari wanita sudah menikah, umur tidak disebutkan, ibu rumah tangga. Salam Pak Erastus, saya mau bertanya Pak, saya sudah Kristen sejak kecil, berhubung saya belum mengerti kebenaran, dulu saya menikah dan berpindah agama ke Muslim. Saat ini keinginan kuat sekali untuk kembali kepada Tuhan Yesus. Saya sudah mendengarkan khotbah-khotbah Pak Erastus setiap hari. Sekarang saya sudah kembali ke gereja lagi. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya harus dibaptis lagi Pak? Sedangkan kalau di gereja terdekat, ya, kalau di gereja terdekat, saya datang kalau dibaptis. Diwajibkan ikut kom, sedangkan keadaan saya tidak memungkinkan mengikuti kegiatan macam-macam, karena sudah boleh ke gereja saja, sudah bersyukur banget, mohon dijawab Pak. Kamu tidak harus mesti dibaptis lagi. Tetapi kalau kamu tergerak untuk dibaptis, nanti suatu saat. Situasimu hari ini tidak bisa ya. Kalau pasanganmu sudah memberi kamu kesempatan ke gereja, udah syukur. Ya, jangan kamu terlalu banyak ke gereja, akhirnya malah jadi masalah. Jadi tidak perlu dibaptis lagi. Ya. Tapi kalau dibaptis pun tidak apa-apa, nanti kapan saja. Yang penting kamu bertobat. Balik kepada Yesus. Itu sudah cukup. Ikuti khotbah saya terus. Doa pagi bersama saya, kamu akan bertumbuh dalam iman. Jangan mikir dibaptis lagi. Oke. Dari pria usia 60 tahun ya ini di Blitar. Saya pecinta suara kebenaran, juga acara Abam yang selalu setia saya ikuti, yang membuat hidup saya selalu berhati-hati dalam bertindak. Dalam hidup ini seperti hidup saya berkenan di hadapan Tuhan, yang menjadi pergumulan saya ini pengen mengikuti doa pagi, tapi di kendalanya di tempat saya sinyal sulit karena kalah sama wifi. Karena lingkungan saya semua pasang wifi. Nah, apa ini? Jadi kalau saya pengen lihat acara Abam atau khotbah Bapak, numpang di rumah saudara saya. Jadi nggak mungkin bisa doa pagi. Jadi doa saya hanya mau tidur, bangun tidur, mau berangkat jualan atau doa makan. Pertanyaan saya, apakah hidup saya ini masih berkenan di hadapan Bapak di surga? Pak, Bapak ini orang yang dikasihi Tuhan. Kalau terpaksa tidak bisa ikut doa pagi, jangan maksa. Ya, yang penting Bapak punya waktu untuk doa pribadi dengan Tuhan. Ya, jangan karena tidak bisa ikut doa pagi lalu Bapak di surga tidak berkenan. Bapak di surga tidak begitu. Ya, tetapi yang saya mau tanya, karena lingkungan ada wifi ya, lalu Anda jadi tidak bisa. Loh kok begitu ya? Saya nggak ngerti maksudnya ini. Mestinya nggak masalah. Atau ikut wifi tetangga. Nanti ikut bayar atau minta jam segitu-segitu saja kalau boleh. Saya kira coba Anda tanyakan kepada orang yang tahu soal ini, IT di sekitarmu. Mungkin Bapak bisa mendapatkan penjelasan. Tapi sekarang sementara ini saya harus beritahu, nggak usah ngotot ikut doa pagi kalau memang tidak bisa. Ya, rasanya ada jalan keluar untuk bisa ikut doa pagi. Ya, Tuhan menyertai Bapak. Tuhan menyertai Bapak, orang yang mencari Tuhan, disayang Tuhan. Bapak orang sederhana, yang juga berpikirnya sederhana. Bapak sulit masuk neraka. Tuhan akan bimbing Bapak sampai ke surga. Amin.
Dari wanita usia 29 tahun. Salam Pak, terima kasih karena Bapak bersedia menjawab pertanyaan saya. Baik yang sudah-sudah maupun yang sekarang. Pak, saya mau bertanya mengenai perkataan Yesus di Matius 5 ayat 31-32. Saya agak bingung dengan ayat ini Pak, mohon Bapak menjelaskannya. Karena perkataan Yesus mengatakan bahwa barang siapa menceraikan istrinya kecuali zina, ia menjadikan istrinya berzina. Berzina kan dosa Pak, apa si suami menjadikan istrinya berdosa jika suami menceraikannya? Dan kenapa jadi si istri yang berzina, sementara suami yang menceraikannya? Ayat selanjutnya juga berkata jika anggota tubuh kita menyesatkan kita harus membuangnya. Ini juga maksudnya apa Pak? Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak telah menjawabnya. Semoga Bapak sehat. Oke, saya akan jawab ya. Sebenarnya saya sudah beberapa kali menjawab ya. Kata zina di sini ada dua ya. Matius pasal 5 ayat 31, 32 ya. Oke, saya buka dulu. Matius chapter 5 verse 31, 32. Whoever divorces his wife, let him give her a certificate of divorce. But I say you that whoever divorces his wife any reason except sexual immorality causes her to commit adultery, and whoever marries a woman who is divorced commit adultery. Ini mesti harus dipahami. Tidak boleh menceraikan istri kecuali zina. Zina pertama itu porneias. Ya. Dan yang menikah dengan wanita itu ya, dia berzina, moi katai atau moikos. Ada dua kata zina di situ. Tidak boleh cerai kecuali pornos. Ya. Pornos itu perzinahan atau ketidaksetiaan sampai tingkat merusak hakikat perkawinan. Jadi memang sudah tidak bisa dipertahankan. Jadi ada jalan keluar. Ya udah cerai. Tapi tingkat di mana perkawinan itu telah kehilangan hakikatnya ya misteri, ini masalahnya. Makanya orang harus bergumul dengan Tuhan ya. Jadi kalau misalnya suami menyiksa istri KDRT, bawa perempuan sampai ke rumah, istri diusir. Itu kalau sampai harus cerai ya, kita tidak bisa bilang, oh enggak, jangan. Enggak bisa. Boleh cerai, kecuali kalau karena pornos. Tidak boleh cerai kecuali pornos. Pornos itu artinya ketidaksetiaan sampai tingkat merusak hakikat perkawinan. Jadi tidak bisa dipertahankan. Dan kalau seseorang menikah dengan wanita yang dicerai itu dia berzina. Wanita itu berzina. Bukan pornos, moikos. Whoever marries a woman who is divorced commits adultery. Yang kedua ini bukan pornos, tetapi moikos yang saya pahami menjadi kehidupan keluarga yang tidak ideal. Ya, tapi kalau kita menerjemahkannya jina saja. Padahal teks aslinya pornos dan moikos. Ketika Tuhan berkata, kamu melihat lawan jenis, engkau tergerak nafsumu, itu pornos. Ya, pornos itu perzinahan sampai tingkat pada sikap hatinya. Ini kalau soal melihat lawan jenis mengingini, emang rusak orang itu. Kalau mengingini wanita sampai birahi, itu kan rusak. Kayak, maaf ya, anjing itu kan lihat, atau kuda. Nah manusia kan tidak begitu mestinya. Jadi kalau tingkat begini rusak orang itu. Tapi ini bukan moikos. Saya bukan setuju perceraian lalu setuju orang menikah lagi. Tetapi Alkitab berkata begitu, seharusnya kita pahami dengan benar.
Dan satu kalimat yang penting, tidak ada yang mutlak kecuali Tuhan. Oke, harus dilihat kasusnya setepat-tepatnya. Seperti misalnya firman mengatakan yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Saya mau tanya, waktu Anda menikah itu, Anda itu dipersatukan Allah atau tidak? Siapa yang meletakkan pasangan di sebelahmu? Tuhan atau kamu? Nah, jadi masalah kan? Tapi itu ayatnya apa? Ayat itu muncul ketika manusia belum jatuh dalam dosa. Idealnya Allah yang menentukan jodoh. Seandainya Adam tidak jatuh dalam dosa, setiap jodoh pasti dipertemukan oleh Tuhan. Karena tidak ada dosa, semua punya kepekaan, semua punya naluri ilahi, atau orang tuanya adalah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dia pasti menikahkan anak sesuai dengan kehendak Allah. Kalau hari ini ketemu orang 2 minggu hamil lalu kawin, supaya dapat surat ke gereja diberkati. Coba lihat kasus-kasus ini. Saya tidak bicara khusus mengenai hal ini, saya cuma melempar masalah. Berpikirlah cerdas. Tuhan memberkati. Oke. Dari wanita usia 39 tahun, Pak Erastus, terima kasih untuk pengajarannya. Sebenarnya saya ingin menceritakan perjalanan saya dari kecil bergereja dan mengenal Tuhan sampai saat ini. Tetapi nanti terlalu panjang. Mungkin di lain waktu bila ada kesempatan dari Tuhan, saya akan bercerita ke Bapak. Karena minggu kemarin ada Bapak dalam mimpi saya. Bapak baik sekali terhadap saya, bahkan mengantarkan saya sampai ke mobil. Maaf saya lupa bagaimana cerita mimpinya samar-samar Pak. Waktu tanggal 19 Maret 2023 tentunya, saya beribadah di GSKI Mall Arta Gading jam 5 sore. Di sana Bapak membahas tentang umat pilihan dan bukan umat pilihan. Keluarga kerajaan surga dan warga kerajaan surga. Yang mau saya tanyakan, Pak, pertama setiap orang yang dihakimi menurut perbuatannya dapat masuk menjadi warga kerajaan surga walaupun tidak percaya Yesus. Ingat, tidak percaya karena tidak mendengar, tidak percaya karena salah mendengar, atau tidak percaya dengan sikap menolak, itu beda. Apakah mereka saat di surga akan otomatis berubah percaya Yesus setelah melihat isi surga dan pemerintahannya? Apakah mereka tidak memiliki potensi menjadi pemberontak? Ketika nanti mereka meninggal dunia, mereka melihat Yesus sebagai Raja. Nah, orang yang di dunia ini baik, mengasihi sama seperti diri sendiri, itu orang yang tidak mungkin menyakiti sesama, apalagi memberontak kepada majikan. Apalagi waktu nanti, kerajaan Tuhan Yesus itu tertib, kuat, terstruktur, tidak mungkin ada pemberontakan. Tuhan Yesus dikelilingi Petrus, Paulus, orang-orang hebat. Terus di bawahnya orang-orang hebat, perwira-perwira yang sudah setia sejak di dunia. Lalu masyarakat ini orang-orang yang mengasihi sesama. Jadi orang non-Kristen, kalau mereka membenci orang Kristen, jangankan terhadap orang Kristen, terhadap saudaranya seagama pun pasti juga jahat ya. Pasti dia juga jahat. Tapi kalau orang baik terhadap sesamanya, kepada siapapun dia akan baik. Dasarnya dia mengasama seperti diri sendiri. Seperti misalnya agama A, non-Kristen. Lihat teman-temannya melempari gereja. Dia berkata, jangan gitu dong, aduh kamu gak kasihan. Tuh. Ya kan? Ada yang begitu. Tapi ada yang, udah kita lempari aja, kalau perlu kita bakar gereja itu. Nah yang begini ini lain waktu dia di rumah ibadahnya nyolong sendal. Di rumah ibadahnya pun dia juga nyolong kotak amal, bisa saja. Dia jahat kepada orang lain, dia akan jahat kepada sesamanya. Oke, saya kira cukup itu. Pak, yang dimaksud dengan orang yang tidak mengenal Yesus, apakah sama dengan orang yang tidak mau percaya Yesus? Orang yang tidak pernah mendengar Injil ya tidak bisa percaya. 2, orang yang salah mendengar juga tidak mungkin percaya. Kalau orang tidak tahu kulkas itu menyimpan makanan supaya tidak basi, ya dia tidak salah kalau waktu dia bawa ke rumah buat lemari baju. Ini pernah terjadi di satu daerah, dia membawa kulkas, dia pikir lemari baju.
Itu kalau kasapa salah, dia tidak tahu. Oke. Karena tidak mau percaya, tidak mau mengenal, walaupun sekeliling keluarga percaya Yesus. Ikut gereja juga kalau Natal, cuma tidak fokus saja. Tidak fokus ya ikut aja karena diajak, tapi tidak mau yang urusan rohani, hidup biasa-biasa saja, yang penting baik, tidak buat jahat. Tidak mungkin. Kalau orang Kristen tidak mau ke gereja, orang Kristen kelihatan baik-baik, tidak mungkin dia baik. Tidak mungkin. Kalaupun seandainya ada, jarang sekali. Tapi kalau meninggal ya, mungkin hanya menjadi anggota masyarakat. Tidak melarang juga kalau anak atau saudara percaya Yesus. Ya terserah saja, nggak mau pusing dan hidup santai aja. Baik-baik cuma tidak berdoa kepada siapa-siapa. Kalau seperti ini masuk kategori menolak Tuhan atau tidak mengenal Tuhan. Walaupun sudah melihat sekelilingnya diberkati dalam Tuhan. Dan dia juga turut merasakan berkatnya secara materi. Yang dulu susah, karena tidak mau bekerja lagi, sekarang sudah santai, semua disupport keluarga. Ini masuk kategori apa, Pak? Lah orang nggak mau kerja disupport. Ya tidak bisa jahat lah. Kalau dia jahat, dia nggak dapat support. Tunggu saja waktunya orang ini. Warna aslinya akan muncul nanti. Orang begini ini menjijikkan di mata Tuhan. Tidak mau bekerja, mau dapat duit, tapi tidak cari Tuhan. Ya, kelihatannya baik-baik, belum tentu. Belum kelihatan. Dan apakah bila seperti itu nanti akan jadi warga surga? Belum tentu. Kita tidak tahu atau belum tahu akhir hidup orang itu. Bisa saja nanti dia melihat terus kebaikan orang di sekitarnya, dia bertobat. Ini dalam proses. Atau dia tidak mau bertobat, ya dia masuk neraka. Atau dia baik, bisa saja jadi anggota masyarakat. Kita belum tahu akhirnya, endingnya. Oke, dan apakah bila seperti itu nanti akan jadi warga surga, cukup karena baik-baik hidupnya, cuma tidak mau berdoa dan repot beribadah. Kita tidak bisa menilai orang begitu gampang. Ya, kita tidak tahu, kita tunggu waktu. Dia juga punya pergumulan hati yang kita tidak tahu. Kelihatannya dia baik-baik saja, mungkin dia merasa bersalah, bisa. Atau memang dia lebih jahat dari apa yang kita duga, bisa. Kita belum tahu. Pak, saya suka menulis dulu zaman masih dibawa Alkitab ke gereja. Alkitab saya penuh coretan dan tulisan-tulisan yang saya catat dari khotbah pendeta. Dan saya juga suka memasak untuk keluarga, apalagi sejak pandemi, belajar dari YouTube. Pak, apakah di surga nanti kesukaan kita, kemampuan kita itu tetap sama atau berubah? Tetap. Kita akan makan, minum, dan punya hobi dan menikmati berbagai kesenangan lain. Tentu yang tidak melawan kesucian Allah. Keahlian kita di bumi ini, persiapan untuk pekerjaan kita di surga nanti misalnya. Maaf Pak kalau saya salah. Ya di bumi ini saja kita harus betul-betul ahli di bidang kita. Soal nanti kita di sana apakah teruskan atau yang lain, kita tidak tahu. Ada orang yang bakatnya nyanyi, tapi karena tidak ada fasilitas, tidak pernah bisa nyanyi. Ada bakatnya A, tapi karena kondisi hidup keluarganya jadi B. Nah, nanti di sana mungkin akan dikembalikan pada proporsinya. Jadi juru catatnya Tuhan, juru masaknya surga, kalau panglima perang saya bingung Pak. Di surga itu damai sejahtera, kita perang sama siapa lagi? Iblis sudah di neraka Pak. Kalau dikatakan perwira tinggi itu tidak harus perang. Mengatur masyarakat. Tidak ada perang lagi di sana. Tidak ada yang gangguin lagi. Atau bisa gangguin kita di surga? Tidak ada. Oke deh. Oke. Dari wanita usia 42 tahun. Oke. Salam Pak Erastus, Pak saya dengar khotbah Bapak sejak tahun 2016. Dulu saya terikat dengan percintaan dunia yang begitu kuat. Saya bisa dengar khotbah Bapak sampai 7 jam sehari. Wow. Supaya saya lepas selama-lamanya dari percintaan dunia. Sekarang percintaan dunia saya melemah. Setiap ada keinginan beli barang dunia, sekarang sudah mudah saya buang keinginan itu. Pak saya mau tanya, apa penyakit
Skizofrenia saya bisa sembuh. Sangat bisa. Skizofreniamu dalam nama Yesus bisa sembuh. Kamu doa pagi bersama saya, dengarkan khotbah, kamu lihat ada perubahan. Dalam nama Yesus, kamu akan mengalami perubahan. Selama saya mendengar khotbah Bapak, saya sudah berhenti berbuat dosa. Tapi saya selalu berdosa lewat gerak pikiran, gerak perasaan, dan renungan hati. Aduh, jujur bener kamu ya. Yang apa? Kita perangi pikiran kita yang salah. Kita bisa perangi. Teduh, tenang, lalu perangi. Maka ada waktu meditasi dan saat seperti itu saat yang paling jernih kita melihat hal buruk di pikiran kita. Lalu kita buang. Selama 5 tahun ini saya meminta sama Tuhan supaya diubahkan gerak pikiran dan gerak perasaanku sesuai kehendak Tuhan. Tapi tetap saya berdosa lewat gerak pikiranku dan gerak perasaanku. Saya takut berbuat dosa sehalus apapun. Wow, mantap kamu. Tak tolong Pak, tolong saya Pak, saya takut ditolak Tuhan. Kalau kamu nulis begini, kamu tipe orang yang tidak akan ditolak. Kamu sudah sulit masuk neraka. Ya, selamat berjuang terus. Skizofreniamu akan sembuh dan kamu akan menjadi orang-orang yang dikasih Tuhan dan mengasihi Tuhan, jadi kekasih Tuhan. Tuhan memberkati. Dari wanita usia 59 tahun, ya, saya ikut ABAM sejak tahun 2022 dan mulai ikut doa pagi sekitar Desember 2002 sampai sekarang. Saya anggota di sebuah gereja, namun ibadah di gereja tertentu. Ini gereja mainstream ya. Akibat pandemi yang menyebabkan suami meninggal, keimanan saya jadi agak berubah di antara Presbyterian dan karismatik. Masih agak bingung sebenarnya, karena saya pernah merasakan berbagai peristiwa supernatural yang tentu saja tidak akan diterima di gereja saya. Ini usia udah hampir 60 ya, 59. Yang saya mau tanyakan adalah mengenai kakak saya perempuan berumur 73 tahun, tinggal sendiri, janda sudah 15 tahun, di apartemen bersama seorang asisten rumah tangga. Dulu dia sering curhat, dia kesepian. Anaknya 4 sudah berkeluarga, yang 1 sudah meninggal, dan dia kehilangan sekali karena anak ini paling dekat dengan dia. Dengar dari saudara-saudara kandung saya yang lain, dia sedang dekat dengan laki-laki yang lebih muda dari dia. Umur 71, dekat dengan laki-laki yang selisihnya 20 tahun lebih muda. Wah, 71 jadi 51 tuh laki-laki. Dan beberapa orang bilang kadang mereka masuk ke ruang tidur bersama. Ada yang bilang juga mereka sudah kumpul kebo. Padahal dengar-dengar laki-laki ini masih ada istri dan anak yang katanya sudah pisah. Walau tidak tahu sudah bercerai atau belum. Saya sudah memberi saran agar kakak saya ini hati-hati. Selain takut mendukakan Tuhan, takut dia dimanfaatkan. Berhubung sudah mulai suka lupa. Anehnya, kakakku ini malah mulai menjauhi dari kakak-kakak dan adiknya. Grup WA di left, grup keluarga besar juga di left, ditinggal ya. Dulu karena ketidaktahuan saya berani ke apartemennya. Sekarang saya gentar karena hal ini. Terakhir saya hanya WA dia agar dia hati-hati dan ternyata di Kitab Ayub ada tentang keharusan seorang percaya memperingatkan orang percaya lainnya untuk bertemu saya tidak berani. In other case, saya pernah berdoa untuk pasangan yang berzina. Malah saya terkena serangan, yaitu pikiran-pikiran yang kurang senonoh. Akhirnya saya stop berdoa dan minta Roh Kudus tolong saya lepas. Tolong saya untuk lepaskan dari pikiran-pikiran berdosa ini. Pengalaman ini mengakibatkan saya berpikir 2 kali untuk mendoakan sesuatu yang berhubungan dengan dosa yang mungkin dikendarai roh-roh. Entah apa ya. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Kalau saya berdoa saya takut terserang. Bahkan anak-anaknya tidak ada yang berani mendekat dengan dia. Sementara dia selalu mengeluh kesepian. Aduh. Satu hal yang saya mau sampaikan, kita harus tegur orang yang salah. Itu kalau Tuhan yang memberikan kita perintah atau komando. Kita tidak boleh sembarangan menegur orang, bicara. Jangankan pada orang lain, kepada anak, suami, orang tua yang dekat pun harus selalu dalam pimpinan Roh Kudus.
Ini sering terjadi. Ibu-ibu, bapak-bapak asal buka mulut saja terhadap anak. Akhirnya tidak efektif. Tidak merubah anak itu. Ini salah. Ya, jadi minta petunjuk Tuhan apakah bagianmu untuk menegur kakakmu. Mengenai kamu mendoakan sesuatu, lalu kamu malah diserang oleh sesuatu yang kamu doakan itu. Sebenarnya tidak begitu, mestinya tidak. Kalau kamu dibungkus dengan kuasa darah Yesus. Jadi yang saya sarankan kepada ibu, doa itu dialog. Jadi jangan meng-create, mau mendoakan siapa dan apa. Datang saja menyembah Tuhan. Nanti Tuhan akan munculkan, Roh Kudus akan tuntun apa-apa yang harus kita doakan. Berdoa pun dalam pimpinan Tuhan. Kalau saya memimpin doa, lagu yang saya pilih pun saya doakan dulu. Ya, oke. Tuhan akan lindungi ibu. Lawan pikiran-pikiran kotor ya. Tuhan memberkati. Dari wanita usia 27 tahun. Selamat Pak, saya mau bertanya, 5 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 7 Juli, saya jatuh dalam dosa percabulan dan hamil di luar nikah. Saya berpacaran dengan seorang pria dan hamil dengan dia, Om. Setelah saya hamil, dia tidak mau mengakui anak saya dan juga menyangkal saya dan berkata saya hamil bukan dari darah dagingnya. Dia meninggalkan saya ketika saya masih hamil, sampai saat ini anak saya berumur 3 tahun, Om. Maaf Om, saya dengan dia belum menikah Om. Selang kepergiannya dia selalu menghubungi saya sebatas tahu kabar tentang saya dan anak saya. Om, saya dengar sampai mengganti nomor WA saya agar dia tidak menghubungi saya. Tapi dia selalu dapat nomor telepon saya. Entah saya juga tidak tahu dia dapat dari mana. Dia selalu hubungi saya dan saya merasa risih dengan hal yang dibuat dan saya pun memblokirnya semua di medsos. Sampai satu titik dia memakai nomor baru dan menghubungi saya. Ya. Dia meminta maaf kepada saya dan memohon agar saya menerima dia kembali dalam hidup saya. Saya tidak pernah komunikasi dia atau cari tahu tentang dia. Hanya dia yang mencari-cari saya Om. Tapi saya bertekad keras untuk tidak akan pernah kembali kepada dia Om. Akhirnya mungkin dia juga capek dengan sikap saya yang selalu mengabaikan dia. Akhirnya tahun 2021 dia pun mencari pasangan yang baru Om. Dan berita itu pun saya dengar dari saudaranya yang kebetulan berteman dengan saya. Waktu pertama saya dengar berita itu saya merasa sedih sekali Om. Tapi lewat suara kebenaran yang disampaikan Om Eras, wanita surgawi dan doa pagi, saya dikuatkan. Dengan seiring berjalannya waktu, apapun tentang dia tak menyakiti bagi saya lagi. Pertanyaan saya Om, apakah saya salah atau berdosa jika tidak menerima dia kembali dalam hidup saya? Jawabannya langsung, bagus. Kamu jangan terima orang jahat ini. Dia menghamili kamu, dia tidak mengakui anakmu, dia pergi tanpa pamit, meninggalkan kamu, lalu sekarang mau deket. Dia jahat. Jangan menikah dengan pria jahat seperti ini. Dia jahat, nak. Dia mungkin karena ketemu banyak wanita yang tidak sebaik kamu, atau mungkin juga melakukan hal yang sama kepada perempuan lain, lalu mau balik ke kamu. Jangan lakukan. Jangan pilih pria ini. Puji Tuhan, kamu telah bebas dari sudah menikah dengan wanita lain. Karena saya bertekad pula tidak akan pernah kembali sama dia Om. Dia juga memohon kepada saya untuk kembali kepada saya, tapi saya dengan keras menolak dia Om. Ya udah, bagus pertanyaan kamu, apakah berdosa? Tidak nak. Bagus. Saya acungin jempol, bagus kamu tidak ketemu dia lagi. Sekarang kamu bebas kalau menikah. Tapi harus tanya Tuhan, jangan ketemu pria yang salah. Ya, biar kamu cari Tuhan dulu ya. Nanti biar Tuhan tunjukkan pria yang tepat. Baik saudara sekalian, sampai di sini episode ini. Jangan lupa mensubscribe Truth ID, doa bersama saya setiap jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ST Ekumene menerima pendaftaran baru dan Ekumene Christian High School yang akan mendidik anak-anak menjadi orang pilihan. Tuhan memberkati saudara.